Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Gita Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan hukum dalam implementasi pembangunan berkelanjutan. Secara umum, keberlanjutan diartikan sebagai continuing without lingering, yang berarti melanjutkan aktivitas tanpa mengurangi pembangunan itu sendiri. Lalu kita dapat melihat bagaimana konsep negara hukum yang berkelanjutan itu sendiri. Di Indonesia adalah konsep negara hukum yang mampu menyejahterakan rakyatnya. Nah, salah satu caranya untuk menyejahterakan rakyat adalah dengan adanya pembangunan nasional yang menjamin dan dijamin oleh hukum. Dasar hukum yang mengharuskan kita untuk mengimplementasikan hukum itu sendiri guna pembangunan berkelanjutan ialah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor. Kebanyakan negara yang telah berhasil membentuk pembangunan berkelanjutan ialah negara modern. Nah, apa sih tujuan negara modern? Tujuan negara modern pada intinya ialah mewujudkan kesejahteraan rakyat seperti yang tadi sudah saya jelaskan dengan teori awal perjanjian. Rakyat menyerahkan sebagian haknya untuk diatur dengan tujuan agar sejahtera. Bagaimana dijalankan? Mensejahterakan rakyat bisa melalui banyak hal, dan salah satunya adalah melakukan pembangunan nasional. Lantas bagaimana nih caranya hukum dalam mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan? Caranya ialah dengan melakukan konsepsi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Nah, hal ini dilakukan agar konsep pembangunan nasional merupakan suatu konsepsi yang berkelanjutan, dan hal ini tuh bertujuan bukan hanya untuk masa kini, namun juga di masa yang akan datang. Terdapat beberapa indikator capaian yang ada di Indonesia. Yang pertama ialah dalam menilai capaian pembangunan di Indonesia itu sendiri terdapat beberapa indikator utama yang dijadikan sebagai ukuran. Nah, salah satunya itu tuh secara makro diukur dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, yang merupakan gabungan antara indikator kesehatan, pendidikan, serta daya beli. Lalu di sini juga ada prinsip aksioma, di mana prinsip pembangunan yang dihasilkan ini tuh memperhatikan 3 aksiomat ini. Yang pertama adalah perlakuan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang. Lalu yang kedua ialah menyadari bahwa setiap lingkungan diberikan kontribusi terhadap ekonomi well-being. Dan yang terakhir ialah mengetahui kendala akibat indikasi yang timbul pada aset lingkungan itu sendiri. Dari materi yang kita bahas, dapat disimpulkan bahwasanya proses penegakan hukum atas pelanggaran penataan ruang ini merupakan hal yang sangat penting dalam revitalisasi peta rencana tata ruang, dan pentingnya untuk mengimplementasikan segala bentuk hukum guna membangun suatu pembangunan yang berkelanjutan dan menyejahterakan rakyatnya, serta terdapat beberapa indikator yang menjadi faktor untuk terciptanya negara yang peduli akan pembangunan berkelanjutan. Audio Jungle.